Pertama ada sejarah kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan bercorak Islam yang berada di Sulawesi Selatan sejak abad ke-14 dan berpusat di Makassar. Jalur kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pelayaran Nusantara. Pada mulanya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terpisah namun akhirnya bersatu pada abad ke-17. Sejak berdirinya kerajaan Gorontalo ini cukup unik bukan dari keruntuhan dan kerajaan lain, tapi didirikan oleh 9 kelompok masyarakat yang bergabung menjadi satu pemerintahan bernama Bati Salapang. Di antaranya adalah Kalidi, Sero, Bise, Somata, Anggang Jene, Data, Perang-Perang, Langkyung, dan Tombulu. Pada saat itu, mereka membutuhkan sosok pemimpin di luar komunitas mereka yang mampu berlaku adil dan mempersatukan mereka. Bertemulah mereka dan dengan Tumanurung Bainea yang diangkat menjadi raja pertama kerajaan Goa. Kerajaan ini merupakan dua kerajaan yang berbeda. Pada kepemimpinan Tonatangka Lopi, Raja Goa ke-6, ia membagikan kekuasaan pada kedua putranya. Kerajaan Goa dipimpin oleh Batara Goa, sedangkan putra keduanya, Kairang Dori Sero, diberi kekuasaan suatu wilayah untuk membangun kerajaan Talo. Kedua kubu kerajaan tersebut rupanya sering mengalami pertikaian, sampai pada suatu ketika dua kerajaan itu berhasil disatukan oleh Dang Matane Karaeng Tumparisi Kalona Dana. Terbentuklah kerajaan Goa Talo. Sebelumnya masuknya agama Islam, masyarakat di wilayah Goa menganut aliran animisme. Kemudian ketika kepemimpinan Raja Aimangarudaeng Manrabia atau Sultan Alauddin, Raja Goa pertama menganut agama Islam. Goa Talo menjadi pemerintah Islam sehingga suatu persatu masyarakat ikut menganut Islam. Semenjak saat itu, kerajaan Goa berubah menjadi kesultanan dan menjadi pusat dakwah Islam di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur. Jika Aceh adalah Serambi Mekah, maka kesultanan ini disebut juga dengan Serambi Madinah. Itu ada kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi kerajaan Gorontalo. Yang pertama, kehidupan politik. Sebelum berubah menjadi kesultanan, kerajaan ini kerap berperang dengan beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, antara lain Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu, sampai pada akhirnya Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan dan menjadi bawahan Goa. Masuk pada masa pemerintahan Islam, kerajaan ini turut menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan termasuk Bone dan Wajo. Yang kedua, ada kehidupan ekonomi. Menjadi kerajaan yang letaknya strategis dan menjadi jalur perdagangan, kehidupan ekonomi masyarakat Goa tidak perlu diragukan. Wilayah tersebut kaya dengan beras putih dan berbagai bahan makanan. Goa menjalin perdagangan dengan Malaka, Jawa, dan Maluku, bahkan sampai ke India dan Cina. Goa juga mendapat banyak keuntungan dan pelabuhan Somba, Opu yang menjadi pusat mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Yang ketiga itu ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Goa sangat menjunjung tinggi agama Islam. Islam telah menjadi poros utama dalam kehidupan mereka. Bahkan ajaran Sufi telah berkembang di Goa berkat Syekh Yusuf Al-Makassari. Selanjutnya ada sejarah dan pemimpinan kerajaan Gorontalo. Pemimpinan kerajaan ini dimulai ketika Belanda mulai mencoba untuk menduduki Sulawesi Selatan pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Meski begitu, Sultan Hasanuddin berupaya untuk tetap mempertahankan wilayahnya, bahkan turut serta untuk membela bumi pertiwi dari jajahan Belanda. Belanda bekerjasama dengan Raja Bumi dengan senang hati Raja Bumi yang notabene-nya tidak menyukai Goa Talo menerima ajaran tersebut. Setelah berperang dengan Belanda, naasnya Sultan Hasanuddin harus kalah dan menyerah dengan menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan wilayah Goa Talo. Peninggalan kerajaan Goa Talo.
sebagai sebuah kerajaan bercorak Islam di Nusantara, kerajaan Goa tidak memiliki peninggalan berupa prasasti. Beberapa bentuk peninggalannya adalah masjid, benteng, dan makam. Masjid Katangka. Masjid ini berdiri di tahun 1965. Sampai sekarang masjid ini masih dijaga dan terawat meskipun telah mengalami beberapa kali pemugahan. Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini sudah tidak asing terdengar oleh kita. Namun apakah kalian sudah tahu bahwa benteng Rotterdam merupakan peninggalan kerajaan Goa? Benteng ini dibangun pada abad ke-14 saat pemerintah Sultan Alauddin. Saat ini benteng tersebut telah menjadi destinasi wisata di Makassar. Yang selanjutnya ada Komplek Pemakaman Raja. Komplek pemakaman ini terletak di Kecamatan Talu, Ujung Padang. Pemakaman ini bercorak Islam yang menggunakan batu nisan. Nah, uniknya batu ini berukuran besar dan tinggi serta berundak-undak seperti candi. Kesimpulan dari kelompok kami, kerajaan Goa Talu awalnya merupakan dua kerajaan yang terpisah dan akhirnya bergabung di abad ke-17. Bergabungnya dua kerajaan ini juga menjadi awal mula perubahan kerajaan menjadi kesultanan. Setelah menjadi pemerintah Islam, kerajaan Goa Talu turut menyebarkan Islam di daerah Sulawesi Selatan, bahkan menjadi pusat di dakwah Islam di Sulawesi. Kerajaan Goa Talu juga menjadi saksi perjuangan Sultan Hasanuddin berjuang mempertahankan bumi pertiwi dari serangan FOC meskipun pada akhirnya harus menyerah pada perjanjian Bongaya. Sekian, terima kasih.